Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Sofia Zara Ismail dengan NIM G002135 dari kelompok A9. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum anatomi yang pertama. Baik, saya share. Laporan yang pertama, skenario-nya adalah Dania adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Nah, yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan penyusun musculus mastigatores beserta fungsinya dan inervasinya. Yang pertama, anatomi mandibula dan fungsinya. Os mandibula itu tersusun dari satu korpus dan sepasang ramus. Ramus dan korpus mandibula keduanya bertemu di angulus mandibula pada masing-masing sisi. Angulus mandibula merupakan tempat melengkapnya ligamen stylomandibulare. Nah, os mandibula merupakan os tunggal. Namun awalnya tuh merupakan dua os yang menyatu selama tahap perkembangan. Nah, garis fungsi penyatuannya disebut simfisis mandibula. Dapat dilihat dari inferior terletak di linea mediana. Nah, di bawah simfisis mandibula terdapat spina mentalis. Nah, spina mentalis dilalui oleh musculus genioglossus dan musculus geniohyoideus. Di kiri dan di kanan simfisis mandibula terdapat fossa digastrika yang akan dilalui oleh musculus digastricus venter anterior. Pada korpus mandibula terdapat tepi atas yang disebut pars alveolaris, sedangkan tepi bawahnya disebut basis mandibula. Nah, pada pars alveolaris terdapat arcus alveolaris yang merupakan tempat melekatnya radix dentes. Nah, kita lihat ya. Nah, di anatomi mandibula tuh juga dia punya bangunan penting, diantaranya angulus mandibula, foramen mandibula, arcus alveolaris, symphysis mandibula, spina mentalis, sama tuberositas pterygoidea. Nah, kalau itu dan ada processus coronoideus, processus condylaris, dan foramen mentale. Nah, tadi kita udah ada seperti bangunan penting kan. Nah, di bangunan penting ini tuh banyak dilewati oleh seperti arteri vena nervus gitu. Nah, contohnya adalah di foramen mentalis. Foramen mentalis itu di sini. Maaf, di foramen mentale. Nah, di foramen mentale ini dia itu akan dilewati oleh AVN atau arteri vena nervus mentalis di sini. Nah, kalau dilihat dari tampak depannya itu ada processus coronoideus, ramus mandibula, linea obliqua, foramen mentale yang tadi kita bahas, terus ada basis mandibula, tuberculum mentale, proses condylaris, ramus mandibula, pars alveolaris, angus mandibula, corpus mandibula, sama protuberantia mentalis. Nah, di bagian yang kayak agak tajam ini di prosesus coronoideus itu bakalan dilekati oleh musculus temporalis. Nah, di sininya tuh kan di sini tuh prosesus coronoideus. Sedangkan kalau di bagian cekungan sininya tuh yang sini itu tuh prosesus condylaris. Nah, proses condylaris ini dia juga akan bersendi namanya fossa mandibularis ossis temporalis. Fossa mandibularis ossis temporalis. Nah, dia ini, nah
ini tuh akan membentuk articulatio temporomandibularis. Nah, di gambarnya tuh di sini. Nih, articulatio temporomandibularis. Kalau lihat di sini. Ini tadi di sini tuh ada apa tadi prosesus coronoideus sama prosesus condylaris. Iya. Nah, kita bahas yang di bagian kelihatan dari bawah. Nah, tadi kan udah dibaca ya sebelumnya. Ini ada simfisis mandibula. Jadi awalnya tuh waktu kita lahir ini tuh tulangnya tuh dua gitu kan. Cuman lama-lama tuh nyatu. Nah, tempat kayak pelekatan nyatunya itu namanya simfisis mandibula. Nah, eh, nah di sini tuh kalau aku sebutin dulu ya, ini ada kolom mandibula, tuberositas pterygoidea, terus ada fovea submandibularis, ada fovea sublingualis, simfisis mandibula, spina mentalis, fossa digastica, foramen linguale, linea milohyoidea, angulus mandibula, foramen mandibula, caput mandibula. Ada lingua mandibula, sulcus milohyoideus, sama arcus alveolaris. Nah, di sini di fovea submandibularis itu tuh dia akan ditempati oleh glandula submandibularis. Ditempati, ditempati, jangan, ditempati oleh glandula submandibularis. Nah, kalau di sini di fovea sublingualis dia akan ditempati oleh glandula sublingualis, sama kayak namanya. Nah, terus kita ada di lin Oh iya, ini ada sebentar. Oh iya, ini ada foramen mandibula. Itu yang penting. Nah, ini tuh akan dilalui oleh AVN alveolaris inferior. Tuh. Nah, lingua mandibulare itu dia akan dilekati oleh ligamentum sphenomandibolare. Terus di sini kita di kayak garis-garis ini, garis itu kan ya linea. Nah, itu di linea milohyoidea itu akan dilalui oleh musculus milohyoideus. Nah, di tuberositas pterygoidea ini dia juga akan dilekati oleh musculus pterygoideus medialis. Yep, udah. Ya tadi itu AVN mentalis ya guys. Udah. Tadi ya aku kan di depan juga udah bilang kayak angulus mandibula. Nah, jadi itu dia mandibula itu terdapat satu korpus dan sepasang ramus. Ya ramusnya ini di bagian ini ramusnya nih. Angulusnya tuh harusnya ini nih ya, ini angulus, ini ramus. Sepasang ramus jadi dia tuh ada kayak dua ramus gitu dan satu korpus atau badan dari korpusnya di sini. Oke, itu aja sih buat yang mandibula. Next kita, oh ya ini bagian sampingnya tadi kita akan ketemu articulatio temporomandibularis. Di sinilah.
Ya, next. Nah, kita akan bahas tentang musculus mascitatores, fungsi dan inervasinya. Nah, musculus mascitatores itu tuh namanya otot ngunyah. Jadi dia buat ngunyah. Jadi kalau kita ngunyah kayak otot-otot ini yang bekerja. Nah, apa aja sih yang bekerja untuk otot pengunyah ini? Nah, itu tuh antara lain ada otot temporalis, otot pterygoid medial, terus pterygoid lateral dan otot masseter. Nah, empat otot mastikasi utama itu tuh menempel pada rami mandibula dan berfungsi untuk menggerakkan rahang. Jadi kayak empatnya itu buat gerakin rahang. Nah, gerakan kemananya itu kita nggak tahu. Bukan nggak tahu, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, gerakan utama mandibula pada saat mastikasi itu elevasi, depresi, protusi, retraksi, dan gerakan dari sisi ke sisi ini. Nah, itu aja dah. Ya, kalau dari luar ke dalam atau dari superficial ke profunda itu tuh ada musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, sama pterygoideus medialis. Nih kita lihat dulu gambarnya aja dah. Nih, jadi yang paling luar itu tuh ada si masseter. Terus habis itu ada temporalis. Dia di bagian sini. Jadi ini kan kalau kita lihat ya, yang ini tuh masseter dia paling luar kan. Nah, kalau kita lihat lagi di bawahnya masseter nih ada temporalis dan dia sampai ke sini. Nih, jadi kayak masseter, temporalis. Terus kita lihat yang pterygoideus. Nah, berarti kayak di bawahnya lagi itu ada pterygoideus lateralis sama pterygoideus medialis. Ini juga pterygoideus itu ada yang lebih ke medial, ada yang lebih ke tepi atau lebih ke lateral. Ya. Nah, apa aja sih kayak guna dari keempat otot pengunyah ini? Nah, jadi itu ada levator atau yang ngangkat mandibula sama yang depressor mandibula, jadi kayak nurunin buat mandibula gitu. Nah, yang buat naikin mandibula itu ada musculus masseter, temporalis, sama pterygoideus medialis. Kalau kita lihat gambar itu berarti yang eh, tandai dulu yang ini sama yang ini. Jadi dia kayak buat keangkat gitu eh, rahang kita yang bawah. Nah, sedangkan kayak pterygoides lateralis itu kayak the only one yang dia bakal bikin mandibular itu turun. Nggak turun, maksudnya kayak ke bawah gitu. Kayak menurunkan depressor. Nah, keempat musculus masticatori itu tuh diinervasi dari neurona sama nervus yang sama itu yaitu nervus mandibularis. Begitu. Nih gambarnya lebih jelas nih. Atau nama lainnya juga otot pengunyah. Yes. Ya, terima kasih untuk ini untuk yang laporan pertama.